Assalamualaikum Sobat Mojalan, apa kabar? Mojalan doakan semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan bahagia dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi pastinya di Mojalan Channel. Masih di Pulau Sumatera, Mojalan kali ini akan menceritakan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan bernama Kabupaten Muara Enim. Kabupaten ini memiliki nama ibu kota yang sama dengan nama kabupatennya, yaitu di Kecamatan Muara Enim. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di kabupaten ini beroperasi perusahaan tambang batu bara BUMN terbesar di Indonesia, yaitu PT Bukit Asam atau biasa disingkat dengan PTBA. Selain terkenal akan penghasil batu bara, Muara Enim adalah daerah penghasil kopi robusta terbaik, penghasil karet, dan juga penghasil kelapa sawit. Untuk kopi, Kabupaten Muara Enim merupakan 3 besar penghasil kopi utama di Provinsi Sumatera Selatan. Dan kopi Semendo merupakan komoditas kopi unggulannya. Oke teman-teman, langsung saja bagaimana kondisi terbaru di Muara Enim dan juga cerita lengkapnya. Yuk, langsung saja kita mulai. Bumi Serasan Sekundang, begitulah julukan dari Kabupaten Muara Enim, yang mana memiliki arti bahwa Kabupaten Muara Enim ini merupakan milik kita bersama dan maju mundurnya kabupaten ini adalah tanggung jawab bersama. Kabupaten Muara Enim memiliki jumlah penduduk sebesar 640.224 jiwa pada tahun 2023 dan luas wilayahnya sebesar 7.383 km persegi. Sehingga kepadatan penduduknya adalah 87 jiwa per kilometer persegi. Dan penduduknya itu banyak terkonsentrasi di Kecamatan Muara Enim. Untuk Kecamatan Muara Enim sendiri memiliki luas 187 km persegi, sedangkan kecamatan terluasnya yaitu bernama Kecamatan Gelumbang, luasnya sebesar 705 km persegi. Sejalan dengan kekayaan agrarianya, Kabupaten Muara ini mengandalkan sektor perkebunan dalam menunjang perekonomiannya. Tak hanya perkebunan, sektor pertambangannya pun turut berpengaruh cukup besar dalam menggerakkan perekonomian daerah ini, baik komposisi dengan migas maupun tanpa migas atau non-migas. Dalam komposisi migas, peranan dominan sektor pertambangan dibentuk oleh dominasi produk minyak dan gas bumi. Sementara dalam komposisi tanpa migas atau non-migas itu sumbangan batu bara lah yang dominan. Oh ya teman-teman, dalam perkembangannya Kabupaten Muara Enim ini sebenarnya telah dimekarkan menjadi 3 kabupaten atau kota baru ya, yaitu Kabupaten Muara Enim sendiri, ada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan juga Kota Madya Prabu Mulih sekitar tahun 2001. Dan karena faktor inilah kalau kita lihat di peta, Kabupaten Muara Enim wilayahnya terpisah menjadi 2 bagian, yaitu sebelah selatan dan utara yang dipisahkan oleh Kota Madya Prabu Mulih. Selanjutnya untuk kondisi geografis ya, Kabupaten Muara Enim terletak di tengah-tengah wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk kondisi topografi daerah Muara Enim cukup beragam. Daerah yang memiliki dataran tinggi berada di bagian barat daya, dan hal tersebut merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Selanjutnya untuk daerah dataran rendah berada di bagian tengah, dan terdapat juga daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi. Selanjutnya mengenai sejarah dari Kabupaten Muara Enim, yang pertama mengenai asal-usul nama
Kabupaten Muara Enim. Namanya itu berasal dari Kampung Karang Enim ya namanya teman-teman ya. Kemudian Kampung Karang Enim berubah menjadi nama Muara Enim. Dan untuk terbentuk wilayahnya, yang pertama pada awal terbentuknya Kabupaten Muara Enim ini bukan bernama Muara Enim, melainkan bernama Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah atau disingkat dengan Liot. Terbentuknya Kabupaten Muara Enim berawal dari sejarah yang dilakukan oleh Panitia 9 sebagai realisasi surat keputusan Bupati Daerah Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah tanggal 26 November 1946. Dan tanggal 26 November tersebutlah dijadikan hari jadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah atau yang sekarang disebut Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan sejarah sebelum kemerdekaan Indonesia, seluruh suku dan marga-marga yang ada di sepanjang Sungai Enim dan marga-marga yang ada di sepanjang Sungai Lematang digabung menjadi satu wilayah administratif dengan nama Onder Afdeling Lematang Ilir yang tunduk dengan Afdeling Palengbangse Bovenlanden dengan asisten residen yang bertempat di Lahat. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, wilayah yang dikenal dengan nama Lematang Ilir diubah menjadi Lematang Sijo atau disingkat dengan Secho. Dan dibentuk wilayah administratif baru yang dikenal dengan nama Lematang Ogan Tengah. Selanjutnya berubah dan dikenal dengan nama Kawedanan Lematang Ogan Tengah. Lanjut ketika masa kemerdekaan Indonesia, hasil sidang Dewan Karesidenan Palembang tanggal 20 November, wilayah Kawedanan Lematang Ilir dan Lematang Ogan Tengah digabung menjadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah dan jadilah Kabupaten Muara Enim. Daerah Muara Enim merupakan daerah agraris yang terdiri dari atas 22 kecamatan, 246 desa dan 10 kelurahan. Mayoritas penduduk Kabupaten Muara Enim memeluk agama Islam sebesar 96,3% yang pada umumnya dianut oleh penduduk asli setempat seperti suku Melayu Lematang, Melayu Rambang, Lubai, Melayu Enim, Melayu Semende, suku Belide dan suku Jawa dan juga ada Sunda. Selanjutnya untuk penduduk sekitar 1,7% memeluk agama Kristen yang mayoritas dianut oleh masyarakat dari suku Batak. Sisanya seperti agama Hindu, Buddha, Konghucu dianut oleh suku Bali, Tionghoa dan para pendatang lainnya. Salah satu bahasa yang banyak digunakan di wilayah Kabupaten Muara Enim adalah bahasa Enim. Bahasa Enim memiliki keragaman karena penuturnya tinggal di daerah-daerah yang berjauhan dan mereka mempunyai latar belakang sosial yang berbeda karena faktor geografis. Masyarakat setempat menyebut bahasa Enim dengan sebutan Basou Inim. Inim berarti bening. Bening itu diperkirakan berasal dari kata hening. Selanjutnya diuraikan bahwa hening itu diucapkan oleh leluhur mereka ketika mulai menapak daerah sepanjang Sungai Enim. Oh ya teman-teman, dari tadi saya beberapa kali mention tentang Sungai Enim ya. Jadi sedikit mengenai Sungai Enim, bahwa Sungai Enim ini terletak di Provinsi Sumatera Selatan yang airannya dari hulu hingga ke hilir berada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Sungai Enim merupakan anak dari Sungai Lematang dan menjadi muara dari banyak anak sungai yang semuanya bersumber dari pegunungan Bukit Barisan. Salah satu sumber mata airnya berasal dari Danau Tumutan 7 yang berada di Gunung Patah. Nah, Gunung Patah sendiri ini adalah gunung berapi yang terletak pada sebelah timur Gunung Dempo, tepatnya pada perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Mengenai ekonomi dari Kabupaten Muara Enim ya, kalau kita berbicara ekonomi, maka tidak jauh dari APBD Kabupaten Muara Enim ya. Untuk APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2024 senilai 3,09 triliun dengan pendapatan asli daerah atau PAD sekitar 400 jutaan. Dan struktur ekonomi Kabupaten Muara Enim menurut lapangan usaha tahun 2023 didominasi oleh 3 lapangan usaha, yaitu usaha pertambangan dan penggalian sebesar 73%, industri pengolahan sebesar 9%,
dan pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 6%. Dan kopi Semendo merupakan kopi khas Muara Enim. Kopi unggulan ini yaitu kopi Semendo yang diproduksi di daerah Semendo Raya. Semendo Raya berada di ketinggian sekitar 1400 mdpl dan memang cocok untuk pengembangan kopi berjenis Arabica. Di daerah ini terdapat hamparan lahan perkebunan kopi yang luas dan menjadi mata pencaharian masyarakat selama bertahun-tahun. Selanjutnya mengenai sektor yang paling dominan ya, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, yang mana yang paling dominan adalah pertambangan batu bara. Jadi pertambangan batu bara di Muara Enim sangat mendominasi teman-teman ya, di mana wilayah ini beroperasi perusahaan besar BUMN yaitu PT Bukit Asam atau PTBA. Dan perlu teman-teman ketahui, tahun 2023 PTBA mencatatkan sejarah yaitu meraih laba bersih tertinggi sebesar 12,6 triliun. Wow, luar biasa teman-teman ini ya PTBA. Terus pertanyaannya, kok bisa ya di Kabupaten Muara Enim banyak atau kok dominan pertambangan batubara? Jadi sedikit sejarah mengenai awal mula adanya pertambangan batubara di Muara Enim ya. Jadi pada tahun 1918 ditemukan sejumlah cadangan antrasit di daerah Bukit Asam yang sekarang lebih dikenal dengan wilayah Tanjung Enim. Kemudian pada tahun 1919 pemerintah Belanda mulai membuka penambangan batu bara Bukit Asam di Tanjung Enim. Sejak pertengahan abad ke-19 di lokasi yang sama juga pernah dipublikasikan bahwa ditemukan keberadaan lignit. Lalu berakhirnya Perang Dunia Pertama, tambang-tambang di Muara Enim mampu memproduksi 1 juta ton batu bara per tahun dan memperkerjakan kurang lebih sekitar 2.900 orang. Dan untuk pengangkutan batu baranya dilakukan dengan menggunakan kereta api yang dikenal dengan istilah Babaranjang. Kereta api Babaranjang merupakan kereta api dengan rangkaian gerbong terpanjang di Indonesia dengan total panjang rangkaian mencapai 900 meter. Wow, cukup panjang teman-teman ya, hampir sekilo. Dan pengangkutan batu bara menggunakan Babaranjang saat ini masih dipertahankan ya teman-teman. Pada tahun 42 ketika Indonesia diduduki oleh Jepang, hampir seluruh operasional tambang diambil alih dan diatur oleh pemerintah Jepang. Hasil tambang Indonesia terutama batu bara dan minyak bumi saat itu digunakan sepenuhnya untuk mendukung mobilitas para tentara Jepang di Indonesia. Setelah merdeka, Indonesia melakukan perbaikan dalam membangun perangkat negara secara lengkap. Pemerintah pada saat itu berusaha mengambil kembali seluruh kekayaan alam Indonesia dan semua aset milik pemerintah kolonial maupun swasta asing. Pada tahun 50, penambangan batu bara di wilayah Tanjung Enim mengalami perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pemerintah RI mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam atau PNTABA, dan pada tahun 50 inilah tercatat bahwa PT Bukit Asam berdiri sebagai perusahaan milik pemerintah Indonesia. Selanjutnya untuk budaya dari Muara Enim ya. Yang pertama ada namanya tari sambut. Tari sambut ini adalah tari yang hidup dan berkembang di Kabupaten Muara Enim. Sebelum adanya tari sambut, mulanya itu ada tari sembah yang tumbuh berkembang pada masyarakat etnik Kikim di Kabupaten Muara Enim. Ada juga namanya rumah adat Lima Semende. Rumah adat ini merupakan rumah tradisional masyarakat Semende yang merupakan bentuk transformasi dari rumah bagi Basemah. Untuk wisata yang ada di Kabupaten Muara Enim, ya ini teman-teman perlu ketahui kalau ingin mengunjungi Kabupaten Muara Enim bisa mengunjungi beberapa tempat wisata yang mungkin mau jalan ceritakan. Yang pertama ada air terjun Bedegung, yaitu berada di wilayah Desa Bedegung, Kecamatan Tanjung Agung. Wisata ini sangat populer di kalangan masyarakat lokal dan menjadi simbol wisata utama di Kabupaten Muara Enim. Air terjun Bedegung adalah air terjun tertinggi di Sumatera Selatan dengan tinggi mencapai 99 meter. Sumber airnya tidak pernah kering dan berasal dari mata air di celah Bukit Barisan. Aliran airnya mengalir turun dari sungai kecil yang berbatu dengan udara yang sejuk. Selanjutnya ada Danau Suji. Danau Suji merupakan salah satu destinasi wisata utama di Muara Enim.
terletak di Desa Lembak. Danau ini berhasil meraih peringkat 3 nasional dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API Award tahun 2021. Pada masa dulu, danau ini digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik perang oleh tentara Jepang. Meskipun masih tergolong baru, danau yang berjarak sekitar 60 km dari kota Palembang ini sudah cukup terkenal di kalangan pelancong dari berbagai kota di Sumatera. Objek wisata ketiga adalah wisata Lubuk Putih. Wisata ini terletak di Desa Seleman, Kecamatan Tanjung Agung. Daya tarik wisata ini adalah sungai dengan tebing tinggi berwarna putih dan air yang jernih. Hal ini menciptakan pengalaman visual yang memukau bagi para pengunjung. Yang terakhir ada namanya wisata air terjun Napal Lintang. Wisata ini terletak di Desa Lubuk Nipis, dekat dengan air terjun Bedegung. Keunikan wisata ini terletak pada keaslian alamnya yang masih terjaga dengan baik. Dan keunikan tempat ini terletak pada berbagai tingkatan air terjun yang memungkinkan pengunjung untuk melakukan pendakian dan menikmati suara gemuruh airnya. Terdapat juga pepohonan yang lebat di sekitar air terjun. Hal ini menciptakan suasana alami yang menakjubkan. Demikianlah teman-teman mengenai cerita wilayah dari Kabupaten Muara Enim yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Bagi teman-teman yang mau koreksi atau menambahkan, silahkan komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe dulu. Oke, mungkin sekian dulu. Sampai jumpa di konten-konten modern selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.